Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom, Pak. Selamat malam, Pak Karel. Salam puji Tuhan, kita malam hari ini masih sempat bertemu, walaupun di luar sana banyak sekali berita-berita yang kurang bagus, tapi kita masih bisa bertemu, ya, puji Tuhan. Nah, malam hari ini saya mencoba membawakan tema yang Bapak Ibu mungkin sudah tahu, ya, dengan judul, sebentar, saya mau share screen dulu. Apakah ini sudah kelihatan, Bapak Ibu? Ya, sudah. Sudah kelihatan ya. Oke. Ya. Tema saya berjudul berdoa, berbicara kepada siapa. Ini bukan satu tema yang saya muncul dengan sendirinya, ya. Tapi ini merupakan satu pergulatan dari teman saya, ya. Jadi teman saya di kampus, di kuliah itu, dia pernah berbicara kepada saya, "Brother, berdoa itu berbicara kepada siapa sih?" Gitu kan. Terus lalu dia berargumentasi, kalau berbicara pada Tuhan, kok kayaknya nggak cocok deh manusia berbicara pada Tuhan dengan gayanya seperti itu, dengan apa namanya, cara bicaranya seperti itu, nggak cocok deh katanya gitu. Nah, paling cocok dia tuh berbicara pada diri sendiri katanya. Kenapa? Saya tanya lagi, kenapa kok berbicara pada diri sendiri? Iya, soalnya dia ngomongnya seenaknya sendiri kalau ngomong gitu ya. Nah, terus bukti apa? Buktinya kalau nggak dikabulkan, marah-marah, ya, marah-marah, kemudian lalu ngambek, lalu meninggalkan Tuhan, gitu ya. Nah, intinya pokoknya teman saya itu mengatakan orang berdoa itu berbicara pada diri sendiri, bukan pada Tuhan, katanya gitu ya. Tapi malam hari ini saya ingin mencoba untuk mengembalikan ya porsi berdoa itu kepada siapa sih sesungguhnya itu ya. Yang satu, bukan komunikasi antara saya dengan diri saya sendiri. Ini yang harus kita pegang ya. Kalau kita berdoa, bukan berarti kita berbicara dengan diri saya sendiri. Kalau ini nggak kita pegang, nah, ya itu yang repot nanti ya. Jadi kita pegang dulu, sebelum kita berdoa, kita ingat-ingat bahwa saya akan berbicara dengan bukan dengan diri saya sendiri. Kalau bukan dengan diri saya sendiri, berarti saya berbicara dengan siapa? Komunikasi antara pribadi saya sebagai manusia dengan pribadi yang ilahi atau Allah. Nah, berarti saya ini manusia, ya, manusia tentunya dengan gaya manusianya itu ingin menghampiri Allah yang benar-benar kudus, ilahi, ya. Nah, bagaimana saya harus berbicara dengan sesuatu pribadi yang ilahi, ya? Itu ada tata keramanya, ya. Berbicara dengan Allah sebagai pribadi tentunya ada tata keramanya, ya. Jadi nggak bisa kita berdoa asal-asalan, suka-sukaku, ya, semau gue, asal ngomong aja. Sebetulnya nggak masalah sih, Tuhan nggak masalahin. Ya, kita ngomong gaya apapun Tuhan nggak masalahin. Gitu. Tetapi pantas nggak saya berbicara dengan Tuhan dengan gaya saya sendiri, seperti saya berbicara dengan teman begitu ya. Lalu yang terakhir, kita harus pegang poinnya bahwa manusia itu membutuhkan doa, tapi Allah juga menyenangi doa. Ya, kita yang butuh doa, bukan Allah yang butuh doa kita loh. Ya, kita yang butuh doa. Nah, Allah itu menyenangi doa kita. Klop kan? Jadi manusia butuh doa, tapi Allah menyenangi doa. Berarti kita bisa untuk masuk ke dalam kekudusan Allah itu sebetulnya, ya. Saya bilang manusia membutuhkan doa itu kenapa? Ya. Pertama, manusia membutuhkan kekuatan perlindungan yang lebih besar darinya. Artinya apa? Artinya manusia itu merasa diri tidak berdaya. Ya, melawan COVID aja yang sekarang ini, manusia tidak berdaya. Ya, jadi satu-satunya cara
dia harus lari kepada Tuhan. Tuhan itu adalah kekuatan pelindungan yang lebih besar darinya. Ya, jadi situasi zaman sekarang ini kita tidak bisa mengandalkan 100% akal budi kita, kepintaran kita. Ya, ini dibuktikan dengan adanya COVID. Ya, bagaimana manusia ternyata butuh perlindungan daripada Allah. Maka dia butuh berdoa kepada Allah. Ya, yang kedua, manusia membutuhkan curahan hati, curhat atas kehidupan yang sedang dialaminya. Kenapa? Karena manusia itu lemah, ya. Situasi kehidupan itu kadang kita tidak mengerti, Bapak Ibu. Kalau orang filsafat bilang misteri, Allah itu misteri, kehidupan itu ternyata juga misteri, Bapak Ibu, ya. Kehidupan itu misteri. Nah, kita nggak ngerti, kita butuh untuk curahan hati kita. Ya, kalau kepada sesama kita ngobrol, ya. Tetapi kita butuh curhatan kepada Allah. Karena Allah yang kita anggap dia lebih berkuasa, dia lebih besar, dia lebih kuat, ya. Maka kita butuh berdoa, ya. Jadi kalau orang yang sudah meninggalkan berdoa, berarti dia sudah tidak butuh tempat curhat lagi kepada Allah, ya. Dan yang ketiga, manusia rindu untuk mencicipi kebahagiaan abadi di surga. Karena manusia adalah makhluk rohani. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah tidak mau berdoa, sama saja Bapak Ibu sudah tidak mau mencicipi lagi kebahagiaan abadi di surga. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena bagi pendoa-pendoa itu adalah satu rasa nikmat yang luar biasa ketika masuk dalam suasana berdoa. Masuk dalam kehadiran Allah, ya. Itu ada perasaan nikmat yang luar biasa, ada perasaannya sukacita yang luar biasa, ya. Itu dalam doa. Nah, Allah menyenangi doa. Sekarang tadi manusia membutuhkan doa, ya. Sekarang Allah menyenangi manusia. Menyenangi doa. Allah sangat mengasihi manusia karena Allah adalah kasih. Sifat kasih mengandaikan adanya relasi antar pribadi. Dalam hal ini pribadi ilahi atau Allah dan manusia. Nah, Bapak Ibu, Allah mengasihi manusia. Ya, masih ingat karena begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga Ia merelakan putranya yang tunggal supaya datang dan menyelamatkan manusia. Ya, jadi di sini jelas sekali karena Allah adalah kasih. Kalau Allah adalah kasih, maka sifat kasihnya itu adalah harus ada relasi antar pribadi, yaitu relasi antara Allah dengan manusia. Makanya Allah menyenangi doa manusia karena dengan demikian ada relasi antara Allah dan manusia. Ya, jadi ini doa semacam jembatan antara Allah dan manusia. Karena Allah itu mengasihi manusia, karena Allah adalah kasih, maka dia senang kalau manusia membuat jembatan kepada Allah. Dengan demikian ada relasi, ada hubungan timbal balik antara Allah dan manusia. Ya, Allah menyenangi manusia yang menggunakan kehendak bebasnya untuk menghampiri dan memohon kepada Allah. Nah, Bapak Ibu lihat, di sini ada kehendak bebas, ya. Artinya Allah tidak pernah memaksa kita untuk datang kepadanya. Tidak, ya. Allah tidak pernah membuat kita seperti robot sehingga kita akan menuruti apa kemauan Dia. Tidak, ya. Justru Allah menyenangi manusia yang menggunakan kehendak bebasnya, ya, menggunakan kehendak bebasnya untuk menghampiri dan memohon kepada Allah. Nah, inilah. Jadi bagaimana sebabnya Allah itu menyenangi doa. Karena Allah pertama mengasihi manusia, yang kedua Allah menyenangi manusia bisa menggunakan kehendak bebasnya untuk menghampiri Dia. Ya. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini marilah kita merefleksikan diri kita sendiri. Apakah kita sudah, ya, menghampiri Allah, ya,
Menghampiri Allah karena Allah mengasihi kita. Jadi kita ingin membangun relasi dengan Allah. Apakah cuma saya menggunakan doa itu sebagai jembatan untuk permohonan saya saja? Ya. Padahal kalau relasi dengan Allah itu tidak melulu pada permohonan, Bapak Ibu ya. Malah relasi dengan Allah itu dibangun semakin hari semakin intim ya, semakin intim, semakin mesra dengan Tuhan ya, melalui pujian dan penyembahan ya. Praise and worship. Bapak Ibu sering melakukan praise and worship. Bayangkan Bapak Ibu, kalau doa Bapak Ibu tanpa praise and worship, betapa gersangnya ya, karena semuanya diisi dengan permohonan semua. Permohonannya kayak litani ya, A sampai Z ya, semua dimohonkan. Apalagi di zaman COVID begini ya, mau tidak mau manusia juga pasti meminta pada Tuhan ya. Saya bilang Tuhan tidak melarang itu ya, karena itu memang diajarkan oleh Yesus. Mintalah maka kamu akan diberi. Ya, tetapi Bapak Ibu, semakin hari kita semakin mesra kepada Tuhan, maka percaya saya, permohonan itu semakin kecil. Ya. Permohonan itu semakin nomor 10. Ya. Semakin relasi kita semakin intim dengan Tuhan, maka permohonan kita itu menjadi nomor ke-10 atau nomor ke-100. Ya. Karena yang lebih penting adalah relasi saya dengan Allah. Ya. Saya mencintai Allah, saya mengasihi Allah, dan saya tahu Allah mengasihi saya. Ya. Jadi apapun yang terjadi pada diri saya, pasti dalam lindungan Dia, pasti dalam rencana Dia. Nah, itulah yang kita inginkan ya dalam berdoa itu. Kita lihat di Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Bapak Ibu silakan baca di tempatnya masing-masing. Saya akan bacakan melalui PowerPoint ini ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, di sini jelas sekali ya. Pertama, tadi saya berkata bahwa Allah itu adalah sesuatu pribadi, ya, bukan sesuatu, tapi somebody, ya. Jadi kalau pribadi berarti dia itu mempunyai kehendak, dia mempunyai keinginan, dia mempunyai emosi, ya. Nah, kita lihat di sini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Mendengarkan kamu. Berarti ini satu pribadi. Ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Menemukan aku, menemukan siapa? Menemukan Allah. Allah yang hidup. Ya. Allah yang bisa mendengarkan saya. Ya. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Menemukan aku artinya apa? Menemukan jawabanmu. Ya. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, di sini apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ya. Nah, Bapak Ibu, ada kata, rangkaian kata dengan segenap hati, ya. Menanyakan aku dengan segenap hati. Jarang sekali Bapak Ibu orang yang berdoa itu dengan segenap hati, ya. Kadang berdoa itu dengan bibirnya, kadang berdoa dengan tubuhnya, tetapi hatinya tidak berdoa. Ya, di sini ditekankan dengan segenap hati. Ya, nanti kita akan pelajari apa itu dengan segenap hati. Ya, tetapi percaya saja, Firman Tuhan mengatakan kalau kamu menanyakan aku dengan segenap hati, kamu akan mendapat tahu. Ya, aku akan memberi kamu menemukan aku. Artinya kamu akan tahu apa jawabanku pada kamu. Ya.
Aku akan memulihkan keadaanmu. Nah, ini jawaban Tuhan. Aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Ya, kemana kamu telah kucerai-beraikan. Artinya kamu ditempatkan oleh Tuhan di mana saja, ya, di seluruh pelosok dunia ini itu akan dikumpulkan, ya, dikumpulkan dalam persekutuan doa Santa Monica malam hari ini, ya. Kemudian demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa. Inilah pribadi. Ya, kalau begitu, saya harus bagaimana dong? Berdoa itu supaya saya itu layak di hadapan pribadi yang begitu kudusnya. Ya, supaya apa? Jangan berpikiran supaya doa saya dikabulkan. Aduh, kalau ngomong doa dikabulkan tuh nanti deh, ya. Relasi, saya membangun relasi dulu, ya. Relasi yang intim dengan Tuhan. Itu yang penting, ya. Karena semuanya itu adalah bonus, Bapak Ibu. Semuanya itu akan terjadi dengan sendirinya, ya. Tuhan akan mengabulkan. Tuhan sudah bilang, saya akan apa? Memulihkan keadaanmu. Sudah, nggak usah pikir-pikir. Nggak usah bingung-bingung, nggak usah nanya-nanya, ya. Karena Tuhan sudah katakan, saya akan memulihkan keadaan, ya. Nah, berdoa dengan segenap hati itu sudah saya rangkum ada 5, ya. Keintiman, kekaguman atau worship, penundukan, submission to his will, keyakinan, faith and dependent, dan ketaatan. Jadi ada 5 unsur doa yang membuat kita doa itu menjadi doa dengan segenap hati. Ya. Bagaimana saya berdoa dengan keintiman? Ya. Bagaimana saya merasakan saya kalau ngomong dengan Tuhan itu seperti papa saya, seperti mama saya. Ya. Artinya saya tidak doa dengan kacau gitu ya, tapi saya ada keintiman, tetapi juga ada kekaguman. Artinya saya menyembah dia, saya menghormati dia. Ya. Walaupun saya intim sebagai bapak saya, tapi saya juga mengagumi dia karena dia adalah kudus. Dia ada di sorga. Ya. Saya masih di bumi. Saya tahu diri dong. Gitu ya. Lalu saya juga membawa doa dalam penundukan. Artinya dalam doa saya itu ada keinginan untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi kita tunduk kepada Tuhan. Ya. Kalau kita sudah mengagumi Tuhan, pasti harus kita tunduk kepada Tuhan. Jangan kalau kita kagum lalu kita ngeyel ya. Artinya kalau doa itu ngotot gitu, supaya dapat harus dapat gitu ya. Salah gitu ya. Doa harus ada penundukan. Artinya submission to his will. Jadi tunduk pada kehendaknya, ya. Kemudian doa itu juga harus penuh keyakinan, ya. Ada iman di situ, ada ketergantungan pada Tuhan, ya. Faith and dependent, ya. Keyakinan itu penting, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pergi ke dokter, Bapak Ibu ternyata sebelum pergi ke dokter itu sudah ngomong, aduh saya kok nggak yakin ya dokter ini bisa menyembuhkan saya. Mendingan Bapak Ibu nggak usah pergi ke dokter, kembali aja. Karena apa? Bapak Ibu sudah menutupi jalan kesembuhan itu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya keinginan, tidak punya keyakinan, faith and dependent, Bapak Ibu jangan berdoa, percuma, ya. Berdoa itu harus yakin, ya. Dan yang terakhir ketaatan, ya. Taat Bapak Ibu ya. Jadi kalau ketaatan itu mengasosiasikan begini. Kalau Bapak Ibu berdoa ternyata kering, terus merasa tidak dijawab Tuhan, gersang doanya, terus Bapak Ibu langsung mikir, udah deh saya berhenti aja berdoa, saya nggak mau lagi deh. Nah, itu salah Bapak Ibu ya. Kekeringan dalam doa itu adalah ujian ketaatan, ya. Taat. Bapak Ibu bisa nggak taat? Ya. Oke, kalau doa dikabulkan bisa banget taat ya. Tapi kalau diuji dengan kekeringan, doa yang nggak pernah dikabulkan, ya,
lalu kita menjadi tidak taat, Bapak Ibu, ya. Banyak itu orang begitu, ya. Bukan Bapak Ibu sih, banyak orang lain begitu, ya. Saya juga pernah ngalamin kok ketidaktaatan itu pernah, ya. Oke. Nah, 5 unsur itu saya pelajarin dari doa Bapa Kami, ya. Doa ini sering dilafalkan oleh orang-orang Katolik. Sampai hafal, sampai ngelontok, tapi akhirnya menjadi terbiasa. Jadi akhirnya menjadi biasa-biasa saja, ya. Padahal doa Bapa Kami itu mengandung pengertian yang jauh lebih dalam, ya. Kita lihat di sini, Bapa Kami yang di sorga. Kata Bapa Kami itu aja itu menandakan keintiman, ya. Keintiman. Keintiman yang luar biasa. Tuhan Yesus mengajarkan kita menyebut Allah itu sebagai Bapa, ya. Artinya jangan tanggung-tanggung deh sama Allah, ya. Bicarakan deh, ya. Tapi kita ingat Bapa Kami yang ada di sorga. Kita tahu dia ada di tempat yang maha tinggi, ya, yang maha agung. Maka dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Ada rasa kagum. Saya ini mengagumi Allah, ya. Maka terkuduslah Tuhan, terpujilah namamu, ya. Artinya apa? Luar biasa. Allah itu punya nama yang luar biasa. Saya kagum kepadanya. Jadi kalau kita datang menghampiri Allah dengan keintiman, lalu dengan kekaguman, ya, baru kita masuk ke dalam keyakinan. Ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Artinya dia yakin bahwa Allah akan memberikan makanan, Allah akan memberikan rezeki, ya, Allah akan memberikan kebutuhan kita. Ya, itu bukan keinginan ya Bapak Ibu ya. Ini kebutuhan. Makanan itu kebutuhan. Jadi dalam doa permohonan banyak orang mendaftar litani permohonan yaitu kebutuhan. Bukan kebutuhan tapi keinginan. Ya, litani keinginan. Saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin ini. Ingin itu, ingin ini, ingin itu ya. Tapi ini kebutuhan. Berikanlah kami pada hari ini, berarti ada keyakinan Tuhan akan memberikan, ya, makanan kami yang secukupnya, artinya rezeki kami secukupnya atau kebutuhan kami, ya. Jadi Tuhan akan mengabulkan kebutuhan kami, mencukupkan kebutuhan kami, ya. Masing-masing orang punya kebutuhan yang berbeda-beda, Bapak Ibu ya, dan hanya kita dan Allah yang tahu apa kebutuhan kita yang harus dipenuhi dan apa Allah punya rencana apa terhadap kebutuhan kita ini, ya pasti. Saya nggak bisa bilang, oh si A ini harus ini doanya, si B harus ini enggak, ya. Jadi masing-masing punya kebutuhan masing-masing. Lalu ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini adalah ketaatan, ya. Ketaatan. Artinya apa ketaatan? Artinya kalau saya minta Tuhan mengampuni saya, ya saya harus mengampuni sesama. Saya taat. Ajaran Tuhan itu apa? Ampunilah sesamamu. Jadi kalau saya minta kepada Tuhan untuk mengampuni saya harus taat untuk melakukan pengampunan buat sesama. Ya, jadi apa yang saya minta itu harus yang sudah saya lakukan. Apa misalnya saya minta kekayaan misalnya ya. Oke, ini ngomong-ngomong terlalu ini ya menyolok ya, tapi nggak apa-apa. Saya minta kekayaan orang kaya, tapi sudahkah saya itu membuat orang lain jadi kaya? Itu yang penting. Ya. Jangan saya minta kekayaan, tapi saya nggak pernah ngasih orang kesempatan untuk menjadi orang kaya, gitu ya. Saya pelit. Bagaimana saya bisa minta Tuhan memberikan saya kelimpahan? Saya pelit kok. Jadi kita minta, tapi kita harus introspeksi apa yang saya sudah lakukan, ya. Gitu. Terus janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, ya. Jelas, membawa kami dalam percobaan ini kan sekarang lagi seru-serunya diganti ya. Katanya, masa sih Tuhan membawa kita dalam percobaan? Tapi Tuhan membiarkan kita masuk ke dalam percobaan.
Tapi sebetulnya artinya sama ya Bapak Ibu ya. Membawa kami ke dalam pencobaan itu artinya membiarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Karena Bapak Ibu tahu pencobaan itu dari siapa? Dari setan. Ya, jadi tidak pernah Allah itu mencobai manusia. Itu ada di kitab Yakobus ya. Nah, tapi ini janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ya. Nah, keintiman, kekaguman, penundukan, keyakinan, dan ketaatan ini harus kita pegang dalam segala macam doa kita. Ya, ya. Doa Bapa kami, oke, kalau kita benar-benar lafalkan dengan sungguh-sungguh, ya, cobalah iramanya diatur, ya, iramanya diatur dan hayatilah setiap kata demi kata. Maka Bapak Ibu ketika melafalkan doa Bapa kami, Bapak Ibu bisa menangis, ya, Bapak Ibu bisa menangis ya. Karena apa? Bapak Ibu merasakan bahwa apa yang saya doakan ini saya itu belum bisa melakukan seperti itu. Nah, ada kesadaran diri, ya. Itu luar biasa Bapak Ibu. Doa saya lihat di lingkungan begitu banyak doa lingkungan ya, doa rosario ngebut kayak kereta api, duit 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 gitu ya, bunyinya kan duit duit gitu kan, karena kereta api kan ngebut nggak pernah ngerem itu kereta api. Nah itulah, coba Bapak Ibu ngerem dikit lah ya. Doa Bapa kami, doa Salam Maria itu doa kontemplatif sebetulnya ya. Jadi artinya dengan doa itu kita merefleksikan diri kita ya, merefleksi diri kita. Ketika doa Salam Maria juga sama Bapak Ibu. Makanya di Salam Maria itu dicantumin peristiwa-peristiwa Yesus ya. Peristiwa sedih, peristiwa mulia, peristiwa gembira, peristiwa terang ya. Nah, coba Bapak Ibu kalau mendaraskan doa rosarionya dengan pelan-pelan dan dihayati, maka begitu masuk ke peristiwa, Bapak Ibu juga bisa nangis Bapak Ibu ya. Bisa merasakan betapa penderitaan Yesus itu di peristiwa sedih itu ya. Bagaimana kita akan bisa merasakan. Benar kita bisa merasakan. Kalau benar kita berdoanya dengan tepat. Ya. Nah, kalau kita tidak berdoa dengan tepat, ya begitulah. Demikian juga kalau doa pribadi, ya, doa spontan. Di dalam biasanya, kalau kita doa pribadi, orang-orang karismatik, itu ada namanya saat teduh, ya. Mungkin pagi hari, mungkin malam hari. Ya. Nah, cobalah berdoa dengan 5 unsur ini. Adanya keintiman, kekaguman, penundukan, keyakinan, dan ketaatan. Saya yakin Bapak Ibu sudah lakukan itu ya. Keintiman, kekaguman, penundukan itu bisa didapat ketika Bapak Ibu menyanyikan lagu-lagu rohani. Ya. Ketika sebelum masuk ke dalam doa, Bapak Ibu menyanyikan puji-pujian, ya, penyembahan. Ya. Di dalam penyembahan itu terdapat irama-irama ini, keintiman, kekaguman, penundukan, keyakinan, ya. Baru Bapak Ibu mulai masuk ke doa permohonan, ya. Nanti Bapak Ibu akan rasakan, ketika keintiman itu sudah begitu hebatnya, relasi kita begitu mesranya dengan Allah, maka permintaan-permintaan, permohonan-permohonan kita itu akan menjadi nomor 100, ya. Ataupun kita utarakan dalam doa, itu pun tidak menjadi keharusan bahwa Tuhan tuh harus mengabulkan doa saya ini. Ya. Saya lebih mementingkan hubungan saya dengan Tuhan, mesranya saya dengan Tuhan. Itu yang lebih penting. Ya. Makanya di dalam kesehari-harian, saya selalu mengatakan, doa itu adalah nafas kehidupan. Artinya apa? Bukan dalam mau tidur aja saya berdoa, begitu. Tetapi keintiman, kekaguman itu selalu mengikuti setiap tarikan nafas saya. Ya, maka ketika saya narik nafas, saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan, puji Tuhan hari ini saya masih bisa melewati satu hari ini. Saya belum kena COVID. Ya, saya berdoa bagi teman-teman yang kena COVID, kiranya Tuhan juga turun tangan menyembuhkan dia. Ya, selalu ada nafas untuk berdoa. Ya, jadi nggak harus jam 3 kumpul doa. Ya, nggak harus begitu, tapi bukan berarti tidak boleh. Itu bagus sekali kalau bisa ada jam doa ya. Tapi setiap detik, setiap nafas kita itu adalah doa, ya. Itu membangun relasi kita dengan Allah. Nah, seperti kalau di Romo Yohanes itu kita diajarkan doa hening atau doa Yesus.
Setiap detik, setiap nafas kita, tarikan nafas kita selalu menyebut Yesus, Yesus, Yesus. Artinya apa? Kita membina hubungan relasi dengan Allah. Ya. Jadi kita mengaitkan diri kita yang lemah ini kepada Allah supaya kita menjadi kuat. Ya. Jadi jangan Bapak Ibu ngomel, ya. Ah, saya berdoa percuma, nggak didengarin Tuhan. Tuhan nggak tahu kemana, jauh Tuhannya. Enggak Bapak Ibu, Tuhan itu nggak pernah jauh ya. Tuhan itu selalu dekat sama kita. Cuma kita ini nggak pernah mendekat pada Dia. Gitu. Kalau kita mendekat pada Dia, Tuhan pun dekat pada kita. Kan ada lagunya. Apa? Tuhan Allah sejauh doa, ya kan? Allah sejauh doa. Artinya apa? Artinya Allah itu didekati itu dengan doa, ya. Kalau kita tidak pernah berdoa, ya Allah itu jauh, jauh sekali. Tapi kalau kita sering berdoa, membangun relasi dengan Dia, maka Allah itu dekat sekali pada kita, ya. Bahkan di dalam kita jatuh pun kita nggak berasa jatuh karena kita digendongnya sama Tuhan, ya. Luar biasa itu. Oke, sekarang sampai kesimpulan ya Bapak Ibu. Jadi berdoa adalah komunikasi manusia dengan Allah, ya. Artinya jangan berpikiran bahwa berdoa itu adalah antara saya dengan diri saya, tidak ya. Antara saya dengan Allah, ya. Seberapapun saya jeleknya, seberapapun saya berdosanya, seberapapun saya yang tidak pintar berdoa ini, tetap kalau kita berdoa itu kita komunikasi dengan Allah, ya. Allah adalah pribadi, sehingga kita berdoa mengikuti tata krama, ya. Misalnya keintiman, kekaguman, penundukan, keyakinan, dan ketaatan kepada Tuhan. Jadi Allah itu bukan dewa ya Bapak Ibu. Kalau dewa itu ikut berperang, ya. Kalau kita baca Alkitab ya, di mana dewa-dewanya orang kafir itu dikatakan ikut berperang. Makanya kalau ketika mereka kalah dengan bangsa Israel, dikatakan apa? Wah, Allahnya orang Israel itu hebat, berperang menang, selalu menang karena Allah Israel ikut, ya. Allah Israel dilambangkan apa? Tabut perjanjian. Jadi orang Israel itu kalau berperang itu selalu membawa tabut perjanjian, seakan-akan jadi jimat gitu ya. Karena dia merasa Allah itu akan beserta mereka ketika perang, gitu ya. Nah, kita ketika bagaimana kita menjadikan Allah itu sebagai senjata kita? Itu dengan berdoa, relasi dengan Tuhan. Maka Tuhan itu ada bersama kita, gitu ya. Lalu manusia membutuhkan doa dan Allah menyenangi doa. Ingat-ingat, siapa yang butuh doa? Itu bukan Tuhan. Tuhan nggak butuh doa kamu sebetulnya, ya. Manusia yang butuh doa. Karena manusia kenapa butuh doa? Karena manusia itu rentan, ya, lemah, butuh seorang pribadi yang lebih tinggi, lebih besar. Dia butuh tempat curhat, ya. Di mana dia tahu Allah itu lebih perkasa daripada dia dan ada jalan keluar kalau beserta Allah, ya. Jadi, nah, karena itulah maka manusia butuh doa. Lah, Allah senang dengan doa, ya. Kenapa Allah senang dengan doa? Tadi sudah saya jelaskan ya, karena Allah adalah kasih dan Allah mengasihi manusia. Nah, kalau mengasihi berarti harus ada relasi. Relasi itu apa? Doa, ya. Jadi kalau bagaimana saya berrelasi dengan Tuhan? Itu dengan doa. Itulah relasi, ya. Jadi manusia bisa bersekutu dengan Allah melalui doa. Allah senang sekali. Dan Allah senang juga manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk berdoa. Bukan disuruh-suruh berdoa. Bukan berarti paksaan, ya. Karena saya sakit COVID, lalu saya berdoa. Kalau gitu sebelum COVID saya nggak pernah berdoa kan, gitu. Nah, jangan sampai begitu ya, Bapak Ibu. Jadi berdoalah senantiasa, ya. Di Paulus mengatakan berdoalah senantiasa, ya. Artinya dalam suka maupun duka, ya, dalam untung maupun malang, kita butuh doa, ya. Kalau kita sudah butuh doa, kita sudah nggak mikiran lagi permohonan kita mau dikabulkan, itu nomor 10, ya. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati kita.